Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Ayat TV dimanapun berada, salam satu zaman. Pada kesempatan kali ini, Ayat TV akan memberikan informasi kepada sahabat semuanya 4 pondok pesantren tertua yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Maka dari itu, saksikan terus video ini, jangan sampai ketinggalan informasinya. Yang pertama, Pondok Pesantren Nurul Islam atau yang sering dikenal oleh masyarakat Sumatera Selatan dengan sebutan Pesantren Sri Bandung. Pondok Pesantren Nurul Islam terletak di Desa Sri Bandung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Pondok Pesantren Nurul Islam didirikan oleh Kiai Haji Anwar bin Haji Kumpul, putra asli Desa Sri Bandung. Beliau sangat dikenal oleh masyarakat sebagai ulama yang alim, jujur, sabar, dan berkemauan keras. Pondok Pesantren Nurul Islam dibuka secara resmi pada tanggal 1 November 1932 setelah dikeluarkannya Surat Izin nomor 494 tahun 1932 tanggal 17 November 1931. Dan Pondok Pesantren Nurul Islam dahulunya bernama Madrasah Sa'datud Darain. Yang kedua, Pondok Pesantren Raudatul Ulum Saka-3. Pondok Pesantren Raudatul Ulum Saka-3 merupakan salah satu pondok pesantren yang cukup terkenal dan tersohor di kalangan masyarakat Sumatera Selatan. Pondok Pesantren Raudatul Ulum Saka-3 terletak di Desa Saka-3, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dan Pondok Pesantren Raudatul Ulum Saka-3 dikenal oleh masyarakat Sumatera Selatan dengan sebutan Pesantren Saka-3. Awal mula berdirinya Pondok Pesantren Raudatul Ulum Saka-3 pada tanggal 1 Agustus 1950, yang mana pada saat itu melanjutkan estafet perjuangan dari cikal bakal 2 madrasah sebelumnya, yaitu Madrasah Al-Falah dan Madrasah As-Sibyan. Madrasah Al-Falah didirikan oleh Kiai Haji Bahri bin Bunga pada tahun 1930, yang kemudian diteruskan oleh putra beliau Kiai Haji Abdul Ghani Bahri. Dan Madrasah As-Sibyan didirikan oleh Kiai Haji Abdul Rahim Mandung dan Kiai Haji Abdullah Kenalim pada tahun 1936. Yang ketiga, Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya terletak di Jalan Lintas Timur KM 36, Kota Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Cikal bakal awal mula berdirinya Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah pada tahun 1918 sampai 1922, yang mana pada saat itu Kiai Haji Ishaq Bahsin, seorang ulama besar lulusan Al-Azhar Kairo Mesir, melaksanakan pengajaran ilmu-ilmu keislaman di rumah beliau di Desa Saka-3. Kemudian pada tahun 1922 sampai 1924 beliau mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Sia-Sia Al-Amiyah di Desa Saka-3. Dan pada tahun 1936 Kiai Haji Ishaq Bahsin wafat dan dilanjutkan oleh putra beliau Kiai Haji Bahsin Ishaq. Dan pada tahun 1949 sampai 1962 atas prakarsa Kiai Haji Ahmad Qori Nuri dengan mengajak Kiai Haji Ismail Muhyiddin, Haji Yahya Muhyiddin dan para anggota Partai Syarikat Islam Indonesia Saka-3, berdirilah Sekolah Menengah Islam atau SMI pada tahun 1950 yang dipimpin oleh Kiai Haji Ismail Muhyiddin. Dan pada tahun 1962 sampai 1967 nama SMI diubah menjadi Madrasah Menengah Atas Saka-3 atau MMA. Dan pada tahun 1969 berdirilah yayasan yang bernama Yayasan Islam Al-Ittifaqiyah, dan dari nama MMA Al-Ittifaqiyah Indralaya berubah menjadi Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya. Yang keempat, Pondok Pesantren Ar-Riyad Palembang. Pondok Pesantren Ar-Riyad Palembang terletak di 13 Ulu, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pondok Pesantren Ar-Riyad Palembang didirikan oleh Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi pada tanggal 4 April 1973.
Habib Abdurrahman lahir pada tanggal 17 Juni 1942 dan beliau sangat dikenal oleh masyarakat sebagai pendakwah dan penerjemah bahasa Arab ke bahasa Indonesia pada saat itu. Beliau tidak hanya berdakwah di dalam negeri, namun beliau juga berdakwah di luar negeri seperti India, Australia, Malaysia, dan Singapura. Baiklah sahabat semuanya, itulah 4 pondok pesantren tertua yang ada di Sumatera Selatan menurut versi Ayat TV. Adapun jika nanti sahabat semuanya mengetahui pesantren yang lebih tua dari yang 4 tadi, silakan sahabat semuanya ditulis di kolom komentar. Baiklah sahabat semuanya, semoga bermanfaat. Salam satu zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.